Jangan lupa tekan tombol subscribe dan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi video yang terbaru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi pada channel Darwin Jenny ya. Hari ini kita akan membahas tentang penyelesaian persamaan diferensial. Ini merupakan lanjutan dari pendahuluan tentang persamaan diferensial. Kita lihat di sini sudah diberikan suatu definisi saja, tapi perlu kita memahami dulu definisi 1.8. Misal persamaan diferensial biasa order n fungsi f ya dn turunan n dari y ke x, kemudian turunan n-1 dari y per x hingga y kemudian x sama dengan 0. Nah, fungsi persamaan diferensial seperti ini, kondisi yang pertama, misalnya f adalah fungsi x bernilai real pada interval i, suatu interval i, dan mempunyai turunan sampai order ke n. Pada interval i, fungsi f disebut solusi eksplisit dari persamaan diferensial. Jadi kalau kita bisa menemukan fungsi f yang memuat x, variabel x, pada suatu interval i, interval sembarang i ya, kemudian diturunkan sebanyak n kali, dan dia terderivasi di interval tersebut, di interval i, maka fungsi f yang ini, ya, yang awal, yang kita asumsikan itu merupakan solusi eksplisit dari persamaan diferensial 1.12. Sehingga jika f-nya memenuhi, sehingga memenuhi tanda awal ini ya, turunan y terhadap x, bisa dituliskan seperti ini. Untuk setiap x di elemen dari interval. Kemudian yang kedua, fungsi implisit gxy sama dengan 0 ya, disebut solusi implisit dari PD ini. PD yang diberikan, PD-nya sembarang ya, bentuk umum dari persamaan diferensial. Apabila fungsi G dapat mendefinisikan solusi eksplisit paling sedikit satu ya, persamaan diferensial. Jadi ada fungsi implisit, kemudian jika dia memenuhi di persamaan diferensial ya, persamaan diferensial dia memenuhi, maka dia merupakan solusi implisit dari persamaan diferensial ini. Kemudian yang ketiga, penyelesaian eksplisit dan implisit persamaan diferensial di atas disebut penyelesaian solusi persamaan diferensial. Jadi solusi eksplisit, solusi implisit itu merupakan solusi persamaan diferensial. Ini tergantung f-nya berbentuk apa. Jadi f-nya bisa berbentuk eksplisit, bisa berbentuk implisit. Jadi definisi ini hanya menekankan kita punya persamaan diferensial bentuk umumnya seperti ini. Kemudian kita bisa menemukan fungsi f ataupun fungsi g, fungsi eksplisit maupun fungsi implisit, dan dia memenuhi di fungsi persamaan diferensial yang diberikan, maka dia disebut solusi persamaan diferensial. Itu maksud dari definisi 1.8. Oke ya. Selanjutnya kita lihat untuk contoh. Jadi contoh, fungsi f terdefinisi pada x dengan L, real. Kemudian kita punya fungsi fx-nya 3 sin x plus 3 cos x ya. Nah, merupakan penyelesaian persamaan diferensial ini. Jadi, kalau di definisi tadi diberikan dulu persamaan diferensialnya, kemudian kita disuruh nyari sembarang fungsi yang memenuhi ya. Yang sebagai contoh, jadi fungsinya sudah diberikan terlebih dahulu. Nah, sekarang berarti ini fungsi eksplisit ya. Oke, berarti fungsi di sini akan harus memenuhi. Nah, andaikan ini solusi, maka bentuk ini kan bisa kita rubah menjadi, andaikan ya,
Oke. Andaikan fx solusi, maka kurang tebal. Oke. Maka ya ini persamaan ini akan menjadi f2x plus y sama dengan, jadi tinggal kita buktikan. Kita perlu ingat fx itu sama dengan y ya. Jadi turunan kedua, berarti kita cari dulu turunan pertama dari ini. Ingat di kalkulus, turunan 3 sin turunannya cos x, kemudian turunan dari cos adalah min sin, berarti 5 dari min sin x ya. Kemudian turunan keduanya adalah min 3 sin x, kemudian min 5 cos x. Oke, nah sekarang tinggal kita substitusikan. Kita dapat, nah ini kan ini sendiri sama dengan f2x atau sama dengan d kuadrat y de kuadrat. Nah, kita substitusikan, maka di sini kita dapat min 3 sin x min 5 cos x ya, ditambah y. Y-nya apa? Y-nya adalah ini. Y-nya adalah 3 sin x plus 5 cos x. Oke. Sekarang ini kan saling menghabiskan ya. Min 3 ini habis, maka nilainya adalah 0. Ternyata sesuai. Nah, sebagai contoh untuk pembuktiannya ya. Oke. Nah, karena ini sudah sama, maka benar adanya bahwasanya fx itu merupakan solusi eksplisit dari persamaan diferensial yang diberikan ini. Oke. Selanjutnya sedikit lagi nih. Oh, sekarang tadi sudah fungsi eksplisit, sekarang fungsi implisit. Jadi diberikan fungsi implisit. Katakan ini adalah karena di definisi tadi menggunakan gxy ya, kita bisa menuliskan ini adalah gxy. Didefinisikan dengan ini. Merupakan solusi implisit dari ini. Oke. Buktinya, berarti kan tinggal langsung dari fungsi implisit kita bisa merubah jadi fungsi eksplisit. Ya, ini kita dapat y kuadrat sama dengan 25 dikurangi e kuadrat. Berarti y12 nya adalah plus minus akar dari 25 dikurangi e kuadrat. Berarti apa? Kita punya dua fungsi. f1x nya adalah akar 25 min e kuadrat, f2x nya adalah min akar 25 min e kuadrat. Oke, dengan langkah yang sama, silakan f1 nya kalian turunkan, f2 nya diturunkan, nanti hasilnya apa ya, tinggal substitusikan lagi ke PD nya, yaitu x plus nih turunannya nih, apakah dia sama dengan 0. Jika memenuhi, maka betul adanya dia merupakan solusi dari PD x plus dy dx. Nah, turunan ini kalian masih ingat tidak ya? Oke, turunan dari ini adalah ya turunannya pangkat setengah ya, jadi min x kuadrat ini min 2x. Yang satunya adalah setengah
25 min E kuadrat. Ya, di sini ada minnya ya. Oke, min. Kemudian turunan dari E kuadrat min 2X. Sehingga ini sama dengan min X per akar 25 min E kuadrat. Yang ini adalah X per akar 25 per min kuadrat. Nah, substitusikan di sini. Y-nya adalah ini. Itu pemilihannya. Nah, berarti X-nya di sini kalau kita ambil yang sini, ya X-nya ya kita sesuaikan ya. X-nya berarti juga sama 25 min Y kuadrat plus minus. Oke. Kemudian masukkan X-nya, masukkan, kemudian Y-nya masukkan, maka kita dapat. Atau kalau kita rubah berarti dy per dx ya, cukup kita masukkan yang f1x nya saja. Nah, tinggal kita pilih. Oke, kita masukkan untuk yang ini. Apakah nanti sesuai kan gitu ya. Nah, sehingga ini nggak perlu kita munculkan. Nah, dari sini berarti dy dx nya sudah ada. Berarti y masing-masing ada bentuknya ternyata sama turunannya. Berarti y nya kita tuliskan ulang. Y nya ya hanya beda di min. Kalau kita ambil yang atas, intinya pasangannya. Kalau kita ambil yang atas, maka di sini yang atas juga kan gitu. Kalau kita ambil yang F2 yang bawah, maka turunannya kita dapat adalah yang bintang 2 juga. Oke, berarti kita lanjutkan ya. Berarti Y-nya adalah, kita ambil yang atas dulu. Berarti akar 25 min E kuadrat. Kemudian sebentar. Oke, kita hapus dulu. Oke. Ini Y-nya kemudian dikali dengan turunannya adalah min X per 25 min E kuadrat. Nah, ini apakah tanda tanya ya, apakah dia 0? Ternyata dicoret habis X kurangi X sama dengan 0. Ternyata betul terbukti. Begitu juga untuk yang fungsi kedua ya, kalian coba. Oke. Yang terakhir di sini secara umum, dikalkulus kan kita seperti ini, ada suatu persamaan diferensial dy dx sama dengan 2x, cari fungsi yang memenuhi kondisi ini kan gitu. Biasanya kan kalau tinggal anti diferensial saja ya. Nah, solusinya kan biasanya untuk yang satu, berarti kita cukup mengintegralkan sehingga kita dapat dy per dx gitu ya, sama dengan 2x, maka dy sama dengan 2x dx kita kemudian kita integralkan. Nah, teknisnya kan seperti itu di kalkulus. Berarti ini sama dengan E kuadrat ditambah C. Nah, ini secara umum. Nanti ketika ini untuk kondisi 1, C bergantung terhadap nilai X. Untuk nilai X. Kemudian untuk yang kedua sama, maka untuk Y-nya pasti kita dapat E kuadrat plus C. Cuma bedanya di sini adalah di X1, maka nilai fungsinya sama dengan 4. Ini menjadi syarat awal. Y kita sebut sebagai syarat awal. Nah, artinya ketika X-nya 1, Y-nya bernilai 4. Maka 4 sama dengan 1 pangkat 2 ditambah C. Berarti C-nya bernilai 3. Sehingga solusi khusus, ini solusi khusus karena terkait ini, solusi khususnya ya ketika Y1 sama dengan 4, kita dapat solusinya Y sama dengan E kuadrat ditambah 3. Oke, dari sini untuk pengantar diferensial kita akan seperti itu. Tapi penekanan di sini fungsinya nanti bersifat umum ya. Kalau ini kan suatu contoh. Nanti kita ada muncul C konstanta, C koefisien dan sebagainya. Oke.
Bisa dipahami? Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.